Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqamti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bersama dalam kontroversi membahas tentang sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama dan cara menyikapinya. Diingatkan kembali untuk hamba-hamba Allah yang belum memiliki buku rujukan ini, buku panduan ini, silakan bisa menghubungi anak-anak kami di nomor telepon yang sudah tersedia. Pada petang ini kita akan memasuki poin yang kelima. Silakan dibuka pada halaman 61, kita masuk dulu pada sebab ke-6, yaitu pembahasan tentang perbedaan pendapat para ulama yang disebabkan oleh anggapan umum atau khusus. Umum dan khusus. Ketika sebuah ayat diturunkan, menurut asalnya ia berlaku umum. Akan tetapi suatu ketika ia dapat saja berlaku khusus manakala ada ayat atau hadis yang mengkhususkannya. Masalahnya adalah sejauh mana satu ayat atau hadis diyakini menjadi pengkhusus bagi sebuah ayat yang sudah ditampilkan. Misalnya firman Allah di dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kamu semua menikahi wanita-wanita musyrikah, walaupun wanita-wanita itu menarik hati kamu sebelum mereka beriman. Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat melarang orang yang beriman menikahi wanita kafir. Dan kita tahu kafir itu meliputi orang-orang musyrikin dan juga ahlul kitab. Dan yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi kemudian ada firman Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita ahlul kitab sebelum kamu, muhsanat dari ahlul kitab itu boleh dihalalkan untuk kamu. Nah, berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan bahwa keharaman menikahi wanita kafir itu dikecualikan wanita-wanita ahlul kitab. Nah, seperti itu pembatasan berlakunya satu keumuman ayat.
Masalahnya memang ketika berkaitan dengan akidah, itu juga para ulama berbeda pendapat dalam banyak hal. Atau supaya lebih kelihatan bahasan kita hari ini, kita ambil ayat yang umum berkenaan dengan akidah. Misalnya firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 103. Di mana Allah berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu, tidak akan dapat mengakses, kalau bahasa kita, akan Allah apa al-absaru, segala penglihatan, wa huwa, sedangkan dia Allah itu yudriku, bisa mengakses al-absara, segala penglihatan, dan dia adalah maha halus dan maha mengetahui. Kata absar yang merupakan jamak dari basar itu artinya adalah penglihatan. Mata kita alat melihat. Idrok artinya mencapai atau mengakses. Nah, di dalam ayat tadi katakan bahwa la tudrikuhul absar, segala penglihatan, baik itu penglihatan manusia, penglihatan hewan, penglihatan malaikat, penglihatan jin, semua yang namanya absar itu la tudrikuhu, tidak akan bisa mengakses Allah, dalam artian akses pandangan itu melihat. Semua mata, semua alat pandang tidak akan bisa melihat Allah. Wahwa, sementara Allah itu yudrikul absara, bisa melihat semua penglihatan makhluknya. Nah, jika demikian adanya, maka orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah tidak akan bisa dilihat oleh makhluknya. Ayat ini kan umum. Ketika dikatakan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat oleh makhluknya secara umum, berarti Allah tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mutlak itu. Manusia, jin, malaikat, hewan, semua makhluk tidak akan bisa melihat Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah kemudian yang diyakini oleh sebahagian ulama, bahwa Allah tidak akan pernah bisa dilihat selamanya oleh makhluknya. Tetapi kemudian mayoritas kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Allah nanti bisa dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu akan langsung dapat melihat Allah. Bahkan mereka menafsirkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik, mencapai maqam ihsan di dunia ini, mereka akan mendapatkan al-husna. Yang dimaksud dengan al-husna itu adalah surga, dan ziyadah, tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Nah, ini pendapat mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Mereka meyakini bahwa Allah memang tidak bisa dilihat oleh segala penglihatan, tapi di dunia ini. Sedangkan di akhirat nanti Allah bisa dilihat. Ini diperkuat dengan firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah
orang beriman pada hari itu, pada hari kiamat itu nanti akan bercahaya, memandang kepada Tuhannya. Ini argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian mereka menambahi dalil dengan sebuah hadis yang sangat terkenal. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kamu nanti akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat seperti kamu melihat matahari, bulan ya. Inilah beberapa argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mayoritas umat Islam tentang keyakinannya bahwa Allah akan bisa dilihat pada hari kiamat, merujuk kepada ayat surah Al-An'am tadi. Tetapi justru orang-orang ketika mereka memahami surah Al-An'am tadi, tapi justru ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat, itu juga dasarnya ayat tadi. Yang membedakan mengapa ayatnya sama kok beda pendapatnya. Ayatnya sama kok beda akidahnya. Yaitu adanya umum dan khusus. Ini umum dan khusus di sini kita tidak bicara dalam masalah usul fikih, umum dan khusus dalam bahasa seharian, dan saya bahas di buku tersebut secara ringkas. Jadi kalau Mu'tazilah meyakini bahwa ayat ini berlaku umum, pokoknya dunia, akhirat, dan kapan saja, semua makhluk mukmin maupun kafir tidak akan bisa melihat. Nah, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan bisa melihat Allah meskipun ada ayat tadi, karena ayat tadi dikhususkan oleh ayat yang lain, yaitu wujuhu yauma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Adanya beberapa wajah yang bercahaya yang bisa melihat Tuhannya, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti tidak berlaku secara menyeluruh. Yang tidak bisa melihat itu hanya di dunia dan orang-orang kafir, sedangkan orang yang beriman di akhirat nanti bisa melihat Allah. Nah, bagaimana kaum Mu'tazilah menjawab statement Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa firman Allah wujuhu yauma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah itu menjadi dalil dapatnya orang beriman melihat Allah. Mereka tidak mengartikan ila rabbiha dengan ila rabbiha nadhirah itu melihat kepada Tuhannya, tetapi diartikan apa? Mereka menanti nikmat Tuhannya. Jadi nadhirah itu diartikan intidhar, menunggu. Dan ilah itu ala. Jadi mereka menunggu datangnya anugerah Tuhannya. Tentu ada dasarnya. Argumen mereka juga ada di dalam Al-Qur'an. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Orang yang kesulitan membayar utang, maka tunggu saja sampai dia dapat kemudahan. Nadhirah di situ adalah menunggu. Gitu. Sama juga dengan ketika Balqis berkirim surat kepada Sulaiman, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarja'ul mursalun. Aku akan mengirimkan surat hadiah kepada Sulaiman dan kita akan menunggu bagaimana apa yang dibawa oleh para delegasi yang kita kirimkan itu. Jadi nadhirah itu diartikan sebagai menunggu, bukan memandang, bukan melihat. Bagaimana dengan hadis? Nah, kalau hadis, masalahnya agak jauh lagi. Ini berkenaan dengan takhsisul kitab bis sunnah. Mentakhsiskan atau membatasi pesan Alkitab dengan as-sunnah. Nah, kalau sunnahnya itu sunnah mutawatirah, sepakat para ulama bahwa mentakhsiskan, membatasi pesan yang ada di dalam Al-Quran dengan sunnah mutawatirah itu boleh. Karena apa? Quran juga riwayatnya mutawatirah. Hadis mutawatirah, khabar mutawatir itu bisa saling mentakhsiskan. Nah itu. Tapi masalahnya adalah hadis tadi dianggap sebagai hadis ahad. Kalau hadis ahad, sebagian ulama menolak menjadikannya sebagai alat pentakhsis bagi ayat Al-Quran.
Maka kaum Mu'tazilah tidak menerima hadis tadi karena itu dianggap sebagai khobar ahad yang tidak mencapai mutawatir. Ala kulli hal, sampai di sini kita sudah bisa menemukan bahwa yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat itu adalah karena adanya anggapan satu ayat itu bersifat umum, tetapi yang lain beranggapan bahwa keumuman itu sudah dibatasi oleh ayat yang lain. Nah, bab ini luas sekali dan tidak mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Itu contoh yang pertama. Contoh lain di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, dengarkanlah dan diamlah kamu semua supaya kamu dapat rahmat Allah. Ayat ini bersifat umum. Kapan saja Quran dibaca, di masjid, di rumah, di mobil atau di mana saja, kalau Quran dibaca, wajibnya didengarkan. Orangnya sedang duduk, orangnya sedang berdiri, orangnya sedang tiduran, kalau ada yang baca Quran, diam, dengarkan. Tapi kemudian muncul masalah. Bagaimana ketika kita sedang sholat berjamaah, di mana imam di sholat jahriyah itu membaca Al-Fatihah dan surat. Apakah Al-Fatihah dan surat tadi juga wajib didengarkan semuanya oleh makmumnya, sehingga sepanjang imam membaca Fatihah dan surat itu makmumnya diam saja? Nah, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, termasuk oleh imam dalam sholat, maka makmumnya itu diam, tidak boleh ngapa-ngapain, dengarkan saja. Itu selesai bagi yang ini. Tapi lain lagi dengan pendapat yang lain. Pendapat yang lain termasuk dari Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa apabila imam membaca suratul Fatihah, wajib kita dengarkan. Tetapi ketika imam sedang membaca surat, kita tidak wajib mendengarkan. Sebabnya apa? Kan ada hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Man di sini siapa saja, ya imam ya makmum. Tidak sah salatnya imam jika tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya makmum jika tidak membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini kemudian sebagian ulama mengatakan yang wajib didengarkan itu hanya Al-Fatihah. Tapi ketika imam membaca surat, maka si makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Jadi hadis ini membatasi kewajiban, mentaksis kewajiban mendengarkan bacaan Quran karena ada sholat di dalam sholat yang ada kewajiban lain, yaitu membaca suratul Fatihah. Nah, seperti itu. Mana yang kuat di antara pendapat-pendapat itu? Kita tidak perlu menvonis atau mentarjih, karena bahasan kita adalah memperkenalkan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama. Jadi di situ nanti bahkan ada yang mengatakan Al-Qur'an mudhomin, Quran itu al-imam mudhomin, imam itu menjamin, menanggung. Dan tetapi kalau kita akan memecahkan masalah ini dengan bijaksana, maka kita akan mengambil jalan yang membuat kita semua suka, ya, pada suka istilahnya gitu. Pada suka. Apa caranya? Dari sini Al-Imam An-Nawawi telah memberikan jalan pemecahan, ya, supaya dua mazhab atau dua pemahaman pengamal fikih ini sama-sama tenang, sama-sama nyaman di dalam berjamaah. Maka ketika imam membaca suratul Fatihah, semua makmum wajib mendengarkan. Nah, setelah imam selesai membaca Fatihah, diamlah sejenak,
memberikan kesempatan kepada makmum yang bermadhab Syafi'i atau yang satu faham dengannya untuk membaca suratul Fatihah. Kira-kira makmumnya selesai baca Fatihah, baru imam membaca surat. Nah dari sini makanya kata Imam Nawawi ada hadis saktatani, berdasarkan hadis ada 2 berhenti imam membaca itu. Yaitu berhenti antara istiftah, ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Selesai doa wajah itu, ambil jarak sebentar baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah. Dan setelah selesai Fatihah pun kita berhenti kembali. Diam kembali sejenak, sekedar ada jeda itu. Nah, jeda itu yang sedikit diperpanjang untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang akan membaca suratul Fatihah supaya bisa menyelesaikan Fatihahnya. Maka di sini seorang imam itu harus lebih pintar dari makmumnya, karena seorang imam yang bijaksana harus mengenal hak-hak makmumnya. Nah, maka dalam berjamaah itu yang diangkat menjadi imam seharusnya itu selain aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaan kitabullahnya, juga adalah orang yang paling a'lamuhum fiqhan, yang paling mengerti fikih. Nah, kalau sekarang kita berkumpul dengan macam-macam pendapat, macam-macam madhab, macam-macam paham, maka imam itu harusnya orang yang paling mengerti perbedaan pendapat para ulama, sehingga ketika menjadi imam dia bisa mempuaskan semua orang, semua jamaahnya, dan tidak mengecewakan salah satunya. Itu indahnya kalau imam punya ilmu. Jangan kita mengangkat imam yang hanya memahami satu madhab dan kurang toleran, nanti kecewa orang. Misalnya di Indonesia, ini mayoritas bermadhab Syafi'i, maka dimanapun kita berjamaah bisa diyakini yang berjamaah itu Syafi'i madhab, Syafi'ul madhab. Kita berhenti di terminal misalnya, orang berjamaah yang paling banyak pasti bermadhab Syafi'i. Kita berhenti di rest area, di pom bensin misalnya, akan sholat berjamaah, yang paling banyak biasanya orang bermadhab Syafi'i. Maka diusahakan yang jadi imam itu orang yang bermadhab Syafi'i. Misalnya subuh dia baca kunut, yang bukan Syafi'i jangan jadi imam, karena kamu tidak mengerti haknya makmum. Ketika sholat maghrib dan subuh dan isya misalnya, yang jadi imam harus madhab Syafi'i, yang membaca basmalah di dalam Al-Fatihah. Yang bukan Syafi'i jangan jadi imam, karena kamu tidak mengerti haknya madhab Syafi'i, tidak mengerti haknya makmum. Kamu akan menyakiti makmum. Nah, seperti itu. Kecuali yang akan menjadi imam di terminal ketika kita berhenti, imam di pom bensin saat kita istirahat, itu orang yang mengerti madhab dan mengerti cara menyikapi perbedaannya. Boleh jadi imam walaupun dia madhabnya bukan Syafi'i, dia jadi imam, dia akan faham bagaimana cara memimpin sholat berjamaah orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Yang tidak memahami tidak akan bisa menciptakan kedamaian di dalam sholat. Ini Assalamualaikum, salam takzim dari saya Kiai Sabar Bokir dari Dapur Ngacir Bang Haji Mandra. Iya, terima kasih Bang Sabar. Ini hari ini kita dikasih minjem tempat nih di dapur Dapur Ngacir ya, punya Bang Haji Mandra. Terima kasih Bang. Mohon maaf terganggu sejenak karena teman-teman pengen pada buka puasa di sini ya, Dapur Mandra, karena warga pengen pada buka puasa di sini katanya, jadi saya minjam dulu. Terima kasih. Ini seperti biasa Mas Biono Sici. Assalamualaikum Abi, Cibitung hadir. Ini kalau tidak salah dari Majelis Munajat yang baru ya, Majelis Munajat baru Cibitung. Namanya kemarin apalagi Majelis Munajat Astagfirullahaladzim. Ini kalau Jatilawas ya.
Majelis Munajat Jatilawas di Cibitung. Jatilawas itu jaga hati, laku dan waspada. Nah, itu. Terima kasih. Ini Pak Haji Mahali, Imam Besar Masjid Cimone Mas Permai, Al-Muhajirin. Alhamdulillah hadir. Baik. Itu baru 2 contoh ya. Contoh lain yang diperselisihkan ya. Yang diperselisihkan. Baik, yang diperselisihkan misalnya firman Allah di dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Hai anak Adam, ambillah perhiasanmu pada setiap kali kamu masuk masjid. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ini ayat ini dibaca di rumah makan kayaknya kurang pas nih, nanti nggak nambah. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan juga hal-hal yang baik dari rizki yang baik. Berdasarkan 2 ayat ini, kita memahami bahwa Allah memerintahkan kita semua untuk menggunakan zina. Zina itu perhiasan, bukan zina ya. Kalau zina beda. Kita kadang-kadang nulisnya salah, zina. Kalau perbuatan mesum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah itu bukan zina, tapi zina. Ya. Kalau zina itu perhiasan. Allah memerintahkan kita semua Bani Adam untuk menggunakan perhiasan. Bahkan tegas mengatakan siapakah yang mengharamkan perhiasan, gitu. Berpijak pada ini, maka sebagian ulama memahami bahwa laki-laki maupun perempuan yang berstatus Bani Adam, anak Adam itu dianjurkan menggunakan perhiasan yang indah-indah. Paling tidak ya ada perintah menggunakan perhiasan di situ. Maka mereka kemudian tidak membatasi. Laki-laki perempuan ada yang pakai emas, ada yang pakai perak, ada yang pakai intan, pakai sutra. Itu statusnya perhiasan. Berangkat dari sini. Nah, tetapi mayoritas ulama termasuk mazhab 4 menfatwakan haramnya laki-laki menggunakan emas. Keharaman menggunakan emas itu tidak disebut di dalam teks Al-Quran. Tetapi para ulama kemudian mengeluarkan fatwa bahwa perempuan boleh menggunakan emas, laki-laki haram. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Dalam hadis dikatakan bahwa sutra dan emas itu haram bagi didzukuri ummati. Jadi pernah Rasul megang emas di tangan kanan, kemudian sutra di tangan kiri, lalu bersabda, inna hadza ini haramun lidzukuri ummati. Ini emas dan sutra ini haram bagi laki-laki dari umatku. Ini perhiasan. Padahal tadi ayat mengatakan diperintahkan menggunakan perhiasan. Maka berdasarkan hadis ini, semua perhiasan boleh dipakai oleh laki-laki maupun perempuan, kecuali emas dan sutra.
Mas dan sutra tidak boleh digunakan oleh laki-laki berdasarkan hadis Nabi. Dan jumhur mengatakan hadis ini cukup untuk mentaksis Quran tadi, membatasi berlakunya Quran tadi, mengecualikan ayat Quran tadi. Maka tidak boleh laki-laki menggunakan emas dan sutra. Kok ada orang yang masih menggunakan emas dan sutra laki-laki? Dasarnya tadi itu keumuman ayat yang tidak ditaksiskan. Dia mutlak saja berlaku semua. Nah, mana yang benar? Ini masalah khilaf para ulama. Kita yang bermadzhab Syafi'i menggunakan dalil yang dibawa oleh para ulama, terutama Imam Syafi'i. Tetapi mereka yang tidak menggunakannya juga tidak kita cela, ya kan? Karena masih punya argumen yang mereka pegangi. Hal-hal seperti ini banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Jumhur ulama berpegang apabila hadis itu sahih, ahad sekalipun, maka boleh dijadikan pentaksis bagi keumuman ayat. Boleh membatasi keumuman ayat. Misalnya yang sudah kita maklum, ada firman Allah dalam Al-Quran, Harrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kamu apa? Al-maitah, bangkai. Waddamu dan darah. Wa lahmul khinziri dan daging babi. Dan apa saja yang disembelih tidak untuk Allah. Berdasarkan ayat ini jelas sekali kan bahwa di antara yang diharamkan itu apa? Al-maitah, bangkai. Yang kedua, darah. Maka semua bangkai dan darah berdasarkan ayat ini haram dimakan. Bangkai apapun. Yang disebut dengan bangkai adalah binatang yang mati tidak disembelih dengan dukaan syar'i. Tidak disembelih dengan penyembelihan syar'i. Gitu. Itu bangkai statusnya. Tapi para ulama membolehkan, mengecualikan adanya bangkai, ya, yang boleh dimakan. Binatang mati yang tidak disembelih boleh dimakan. Ada juga darah yang boleh dimakan. Apa itu? Sabda Nabi, uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatani fal jarad wal hut wa amma ad-daman fal kabid wa tihal. Telah dihalalkan bagi kita semua dua jenis bangkai, al jarad wal hut, yaitu dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani, maka bermula adapun dua bangkai itu, fal jaradu, maka belalang, wal hutu dan ikan. Belalang dan ikan walaupun matinya tidak disembelih itu halal. Wa ammad damani, dan adapun bermula dua darah itu fal kabidu wat tihalu, jantung dan limpa. Itu jantung limpa itu darah. Tapi dia boleh dimakan walaupun darah. Belalang yang mati bangkai, ikan yang mati bangkai. Tetapi walaupun bangkai boleh dimakan. Nah, keumuman ayat tadi yang mengharamkan semua bangkai dikecualikan bangkai, ikan dan belalang. Keumuman ayat yang mengatakan haram semua darah dikecualikan darah yang berupa jantung dan limpa. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu jantung dan limpa itu bisa saja difahami sebagai barang yang halal jika ayat yang kita baca audaman masfuhan, darah yang mengalir. Sebab jantung dan limpa itu bukan darah yang mengalir, tapi dam jamid, darah yang membeku. Tapi mungkin karena dikhawatirkan umat Islam ini tidak bisa memahami langsung karena rumitnya, maka Nabi perlu menjelaskan seperti itu. Hamba-hamba yang dimuliakan, itu Pak Sunardi 1966. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sunardi di mana? Oh, Bapak Suci ya.
Pak Suci, Bu Suci, Ustadz Syaibatul Hamdi Kronjo juga hadir, Sepatan hadir, terima kasih. Ini Pak Arif Rahman itu, saya lupa di mana dia. Iya Bu Penny hadir. Lubang Buaya ini tinggalnya di Lubang Buaya nih, sangat hebat nih orang ini. Oh iya ya, Rahman Pondok ya. Ini ada Bu Penny tinggal di Lubang Buaya, ini orang sakti ini. Tinggal di Lubang Buaya. Kita lubang semut aja nggak berani. Baik. Itu beberapa contoh ya. Nah, apa yang menyebabkan darah menjadi halal? Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi tadi. Hadis ini bukan hadis mutawatir, bahkan asalnya hadis dhaif, cuman karena ada syawahidnya dia naik menjadi hadis hasan. Nah, para ulama menggunakan hadis hasan ini sebagai mukhassis bagi keumuman ayat. Nah, ini dan ini berlaku. Sehingga nanti kalau ada tiba-tiba orang yang tidak mau menggunakannya, ya kan, tidak menghalalkan bangkai belalang atau ikan, tidak menghalalkan yang tadi itu, yaitu dasarnya karena apa? Tidak mau menggunakan hadis ahad sebagai mukhassis bagi ayat Al-Quran. Tetapi ini nampaknya hal ini tidak banyak yang yang berbeda. Ya, yang berbeda, padahal jelas hadisnya itu hadis ahad gitu. Nah, nanti kalau kita berbicara lebih jauh tentang ini ya, itu masih banyak contoh-contoh lain yang kalau diungkapkan itu menjadi ramai, tapi kan kita lebih senang menyejukkan suasana. Misalnya gini, ada ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan seorang manusia pun sebelum kamu yang kekal hidup sampai hari ini, gitu loh. Sampai masa Nabi hidup. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika kamu mati hai Muhammad lalu mereka itu kekal? Tidak. Ayat ini jelas mengatakan bahwa semua manusia yang datang sebelum Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, sudah mati. Mama ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak ada seorang manusia pun yang kami jadikan yang sebelum kamu yang kami jadikan kekal sampai kau hidup. Artinya semua makhluk manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semua sudah mati. Sampai sebelum Rasul datang generasinya itu sudah meninggal semua. Nah, berpegang kepada keumuman ayat ini kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa setelah Rasul hadir di dunia ini tidak ada seorang nabi pun yang masih hidup, tidak ada. Tetapi tiba-tiba muncul, kenyataannya muncul di tengah umat bahwa ada beberapa orang yang dianggap masih hidup sampai hari ini. Di antaranya adalah Nabi Isa dan Nabi Khidir. Ini nabrak ayat ini. Sebab baik Nabi Khidir maupun Nabi Isa adalah orang-orang yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuannya orang yang sudah ada sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman Nabi Adam yang namanya Bashar, karena makhluk Bashar pertama itu Nabi Adam ya. Berdasarkan firman Allah, Inni khaliqum basyaran min salsalim min hama'im masnun. Aku akan menciptakan Bashar, makhluk berkulit kasar dari tanah lempung. Nah, itu ya. Jadi Adam tuh Abul Bashar, dikenal dengan bapaknya Bashar. Nah, Allah mengatakan tidak ada seorang pun Bashar. Artinya semua dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang dibuat Allah sebelum zaman beliau itu sudah mati. Ya. Di Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot.
Lut, ya kan, Ismail, Ishak, Yakub, terus sampai Nabi Isa itu sudah meninggal semua. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, bahwa Nabi Nabi Isa masih hidup, itu banyak yang keberatan. Tapi apa alasannya ulama kok mengatakan bahwa kedua Nabi ini hidup? Sekarang Nabi Isa dulu. Kalau Nabi Isa itu memang ada hadisnya, yang oleh para ulama dinyatakan sebagai hadis mutawatir. Ada misalnya kitab At-Tasrih bima tarafi nuzul Masih, karya ulama India Al-Kashmiri. Ya. Penjelasan tentang mutawatirnya hadis akan turunnya Nabi Isa. Meskipun sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis itu tidak mutawatir, masih ahad. Beberapa ulama pemikir kontemporer awal abad 20 itu mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang akan turunnya kembali Nabi Isa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasinya dalam kesendiriannya, apalagi ditandingkan dengan Quran, itu tidak bisa. Kenapa? Ada orang yang menyoroti bahwa sumber hadis itu dari sebagian orang yang terindikasi dekat dengan ahlul kitab. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu saling bertabrakan satu dengan yang lain. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis itu sifat-sifat Nabi Isa itu sama dengan Imam Mahdi. Padahal di kalangan Ahlus Sunnah namanya Imam Mahdi itu berbeda dengan Nabi Isa. Tapi sifatnya imaman adlan wa hakaman adlan wa imam muqsiton, hakim yang adil dan imam yang bijaksana, itu sama nempel pada Imam Mahdi juga. Makanya nanti ada hadis la mahdiya illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Lalu disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu ya Isa bin Maryam juga, satu orangnya, hanya karakteristiknya seperti Nabi Isa. Kemudian hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif yang lemah, yang tidak bisa diturunkan dalam bidang akidah, keyakinan. Nah ini, kenapa kok ditolak keyakinan bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman? Benturan dengan statement Quran. Dia tidak bisa mengecualikan Quran. Tidak ada seorang manusia pun sebelum kamu yang kami buat kekal sampai hari ini kecuali. Nah itu, pengecuali itu seharusnya dengan Quran atau dengan hadis mutawatir. Nyatanya hadis yang digunakan untuk mengecualikan itu dianggap sebagai hadis ahad, meskipun oleh sebagian dianggap hadis mutawatir. Seperti itu. Nah ini kan ikhtilafnya di situ. Nanti ada yang curiga juga, jangan-jangan hadis tentang akan datangnya kembali Nabi Isa di akhir zaman itu ada dicontek dari keyakinan Nasrani yang mengatakan bahwa Yesus akan kembali di akhir zaman. Nah ini masalahnya. Demikian juga tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Nabi Khidir hidup sampai sekarang. Bagaimana kalau tidak ada hadis sahih kok bisa mentaksiskan keumuman ayat tadi dalam masalah akidah lagi, bahwa semua manusia itu sudah mati kecuali Khidir? Tidak ada penjelasan itu. Hanya memang ada pengalaman orang-orang sufi, orang-orang ya ahli ma'rifat katanya, yang bertemu dengan Nabi Khidir bercerita. Tetapi semua itu pengalaman pribadi yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah, karena hujah itu ya Quran dan Sunnah, hadis yang sahih. Nyatanya Quran dan hadis yang sahih tidak mendukung keyakinan ini. Nah, disitulah kemudian ikhtilaf para ulama. Mereka berbeda pendapat mana yang benar. Nah, bagi kita tidak repot-repot amat. Kita beriman kepada Rasulullah, beribadah dengan tuntunan Rasulullah. Ada atau tidak ada Nabi Isa. Nyatanya sampai sekarang Nabi Isa nggak turun-turun juga. Katanya dia akan menegakkan keadilan. Di mana-mana orang dia mau menuntut keadilan, kok Nabi Isa nggak turun-turun juga? Lantas kapan turunnya? Dunia sudah dipenuhi dengan ketidakadilan. Maka ada orang-orang yang mengirimkan tulisan ke saya bahwa ini tanda-tanda bahwa Nabi Isa akan turun segera. Wah itu. Ada juga yang mengirimkan ini nanti gerhana 2 kali di bulan Ramadan ini, kan? Ada gerhana di bulan Ramadan, tanda-tanda Imam Mahdi mau turun. Saya bilang, ini hadis sudah dijual dari dulu udah bolak-balik ada ada gerhana bulan Ramadan.
Dan ini digunakan oleh Ahmadiyah juga, karena pada waktu Mirza Ghulam Ahmad menyatakan kenabiannya, kerasulannya, memang saat itu terjadi gerhana di bulan Ramadan. Nah, kalau tiap gerhana bulan Ramadan kemudian ada orang mengaku-aku adalah Imam Mahdi, ya dia akan berulang. Tapi sudah berulang kali juga hadis ini diklaim oleh sebagian orang dan klaim itu gagal terus. Nah, ini ada orang-orang yang masih menunggu-nunggu, kalau istilah Jawanya ratu adilnya Jawa lah. Imam Mahdi itu ratu adilnya, ya Robin Hood-nya lah kira-kira begitu ya, yang berjuang untuk orang-orang kecil, rakyat cilik gitu. Hambalah yang dimuliakan, nah Khidir misalnya, ya, kan sering ada laporan bahwa seorang ulama ketemu dengan Nabi Khidir. Dia datang dengan penampilan seperti seorang peminta-minta. Sebenarnya janganlah begitulah. Masa Nabi kok kayak gitu loh. Masa Tuhan gak bisa menghiasi nabinya kan itu. Ada juga yang katanya suka bertemu dengan ya orang-orang tertentu di Indonesia ini, malah ngasih pengajian juga. Saya tanya sekarang pengajiannya bahasa apa Nabi Khidir itu? Kalau bahasa Jawa, Nabi Khidir kan nggak pernah ke Jawa. Itu kalau menggunakan bahasa Arab, apa orang yang diajak omong ngerti nggak bahasa Arab itu, pinter nggak, mahir nggak ngomong Arabnya, itu loh. Tapi lepas dari itu semua timbul pertanyaan kita, kalau Nabi Khidir itu datang ke Indonesia, sedangkan dia kan adanya di Timur Tengah tuh, itu datangnya ke sini naik apa? Naik pesawat, bisanya sampai ke misalnya Pondok Cabe itu naik apa gitu. Kalau naik pesawat apa berenang gitu, masuk Nabi yuk berenang gitu. Atau ngontel seperti anak-anak yang dari Indonesia mau naik haji itu. Nah kalau ngontel itu berapa lama sampai ke sini? Dulu si Hamim itu, Ustadz Hamim yang dari Pekalongan mampir ke rumah saya, ngontel ya jalan kaki menuju ke Mekah, alhamdulillah itu 9 bulan itu. Nah, sekarang kalau ngontel misalnya 2-3 bulan. Nah kalau Nabi Khidir sekarang menuju ke sini saja 3 bulan, sedangkan dia besok juga harus pengajian di Irak misalnya. Itu berapa waktu yang harus dihabiskan untuk, kan harus bikin random juga, bikin acara agenda juga kan. Tahun ini di Pondok Cabe, tahun besok di Lampung, bulan besok di Lampung. Itu ngurusin orang-orang yang segitu banyak seluruh dunia, apa ya bisa? Apalagi ada yang mengatakan hampir tiap minggu datang Nabi Khidir, ngurusin awakmu tok tiap minggu. Memang kamu sendiri toh, memang kamu tuh anak angkatnya ngono. Ini zaman sudah aneh-aneh aja, semakin tidak rasional. Nah kalau sekarang naik pesawat dari Timur Tengah dia nggak bayar tuh haram toh. Tapi kan nggak pakai tempat duduk, nyatanya tapi kan numpang di situ, itu loh. Atau mungkin jangan-jangan dia bisa menyamar menjadi ya Ghazali misalnya, kan beli tiket di situ, biasa saja penumpang biasa itu. Nah, kalau gratisan kan haram, nggak boleh. Nah ini hal-hal seperti ini kan mengundang pemikiran orang bahwa kita percaya Nabi Khidir itu masih ada sesuai dengan pendapat para ulama kita. Lain masalah, tetapi ketika ada orang lain yang berbeda dengan kita dan mengkritisi kita, itu juga jangan dianggap sebagai sebuah penistaan. Tadi tentang Imam Mahdi misalnya, Imam Mahdi saja sampai sekarang rumit urusannya, nggak selesai-selesai gitu? Karena Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah dengan versi Syiah sudah berbeda ya. Dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu kan turunan dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang jelas dari Ahlul Bait. Dan sampai sekarang belum ada, belum diketahui lahirnya. Tapi kalau versi Syiah kan tidak. Dalam Syiah itu abad ketiga, Muhammad bin Hasan Al-Askari, dia sudah pergi hilang dalam usia lebih kurang kalau tidak salah 4 tahun atau berapa tahun, 4 tahun dia. Itu hilang. Nah itu yang nanti akan datang lagi. Sudah ada. Nah, tapi menariknya nanti di dalam salah satu kitab Ahlussunnah wal Jamaah juga ini dikutip bahwa Imam Mahdi itu sudah pernah ada, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari.
Ini ada di dalam kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Saya tidak yakin bahwa Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini berkeyakinan dengan Imam Mahdi versinya Syiah, dan itu dikutip di dalam kitab kalau tidak salah ya, Fafirru ilallah, itu ada itu. Kitabnya Fafirru ilallah yang ada di Jawa Tengah, dicetak di Jawa ya. Nah, itu menarik bahwa Imam Mahdinya sudah pernah ada. Ini Imam Mahdi versi Syiah Imamiyah. Kalau versinya Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu bukan Muhammad bin Hasan al-Askari. Semua menanti kedatangan Imam Mahdi. Nah, tapi bagi kita tidak terlalu penting lah ya, karena Imam Mahdi kayaknya sih juga tidak akan datang ke Indonesia. Kalau dalam cerita-cerita itu Imam Mahdi nanti datangnya hanya di Madinah, kan berjamaah dengan Nabi Isa, dia jadi imam sholatnya, Nabi Isa berjamaah dengan dia karena Nabi Isa merasa tidak berhak jadi imam di tengah umat Muhammad. Jadi Imam Mahdi tidak akan datang ke sini, maka kita tidak perlu repot-repot membuat panitia penyambutan datang Imam Mahdi toh. Kalau perlu ya kita menyiapkan tiket untuk berangkat ke Madinah. Kalau Imam Mahdi itu datang ya kita ke sana. Nah, bagi yang tidak punya ongkos ya selamat bersedih hati karena tidak bertemu Imam Mahdi kan gitu. Itu loh. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Putu, kalau nggak salah Mu'tazilah berpendapat jika ayat mutasyabihat wajhun yadun benar Allah punya tapi tidak sama. Tapi kenapa ketika nanti di akhirat orang iman bisa melihat Allah kok menolak? Gini. Yang benar Mu'tazilah berbeda dengan Mujassimah dan beda dengan Ibnu Taimiyah. Kalau Mu'tazilah tidak pernah mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan wajah Allah itu Tuhan berwajah, tidak. Semua yang menyebutkan adanya indra-indra, ada fisik Allah, Mu'tazilah tidak mau memvisualkan. Tidak fisik, bukan. Tidak fisik. Ya. Allah bukan fisik kata Mu'tazilah. Ketika Allah turun itu bukan turun secara fisik kata Mu'tazilah. Mereka orang-orang yang rasional, sehingga ketika dikatakan mereka akan melihat Allah, bukan dilihat dengan ini. Pengertian melihat di situ bukan memandang seperti ini, bukan. Jadi Mu'tazilah selalu rasional mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat yang memang bukan fisik. Gitu. Kalau yang berpendapat bahwa Tuhan itu benar-benar Allah itu bertangan tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita, Allah bermata tapi matanya tidak sama dengan mata kita, Allah punya mata tapi matanya tidak sama dengan kita, Allah istawa tapi istawanya tidak sama dengan kita, itu bukan Mu'tazilah, itu adalah pandangan dari Ibnu Taimiyah yang sekarang menjadi tokohnya Salafi atau Wahabi. Itu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Abdul Hadi, kemudian oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kemudian Syekh Al-Wadi'i dan seterusnya teman-teman kita dari Salafi. Itu pendapatnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Mu'tazilah tegas, Tuhan tidak bisa dilihat karena Tuhan bukan fisik gitu. Wajhun yadun, tangan Allah ya itu bukan fisik. Dan mereka nanti berpandangan begini, jika Tuhan itu bisa dilihat di akhirat oleh pandangan manusia, berarti Tuhan ada di satu arah. Karena penglihatan manusia itu satu arah. Padahal ini yang selama ini kita ingkari. Kita tidak mau menyebutkan Allah fi jihatin di satu arah. Ketika nanti di akhirat terlihat oleh kita semua, berarti kita melihatnya di satu arah. Jika kita membelakanginya tidak bisa melihat. Jika kita menghadapnya kita melihat. Nah itu yang diingkari oleh Mu'tazilah. Jangan menvisualkan Allah. Di satu sisi kadang-kadang Mu'tazilah itu ya namanya kaum rasional ya, nampak lebih aman kelihatannya. Karena kalau mereka tegas seperti itu.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Tidak ada komentar lagi. Matur nuwun Ustadz Bugi, Om Bugi Kusman dari Bandung. Matur nuwun. Jadi Wartati itu apa? Minum jamunya ya. Mudah-mudahan bulan puasa ini ada percepatan penyembuhan ya. Ini untuk Sahrudin mungkin masih berada di Ciamis ya. Salam saya untuk keluarga semuanya. Saya tidak bisa bertakziah. Oh iya, mumpung ingat ya, salah seorang sahabat saya, seorang qari'ah nasional, Hajah Entin Solihat, baru kemarin berpulang ke rahmatullah dan beliau dikebumikan di Bandung. Itu teman musabaqah tingkat nasional dulu. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikannya, mengampuni semua dosanya, di tempat yang mulia bersama orang-orang soleh di sisinya, juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran menerima musibah kepergiannya. Hajah Entin Solihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita pada hari ini dan Allah mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.